kita malam hari ini. Tentunya ingin mengangkat satu tema yang berbeda dari tahun ke tahun dari Service Quality Award. So ladies and gentlemen, welcome and to every one of you. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, selamat malam di Service Quality Award 2013. Iya, dan tentu saja aplaus tadi juga akan diberikan untuk Anda semua yang malam hari ini perusahaan-perusahaan yang terbaik yang akan mendapatkan penghargaan terbaik yang didapatkan tentu saja tidak dengan mudah karena dengan satu perjalanan dan juga satu penilaian tersendiri. Ada Service Quality Index yang selama ini sudah menilai dan juga memberikan
Penilaian-penilaian khusus untuk performa khusus untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah pantas untuk yang dikategorikan terbaik dalam bidang service. Saya Ririn Agustarini akan menemani Anda malam hari ini dan tentu saja saya tidak sendiri karena malam hari ini saya juga akan ditemani oleh Ibu Yuliana Agung. Selamat malam Ibu. Dan juga nanti ada Bapak Suhartono Chandra yang juga akan bergabung dengan kami tentu saja. Dan untuk Anda semua Bapak Ibu sekalian, acara Service Quality Award 2013 ini tentu saja diselenggarakan dan dapat terselenggara oleh dua institusi besar yaitu Majalah Service Excellence dan juga Career Center for Customer Satisfaction and Loyalty atau yang kita kenal selama ini dengan Career CCSL. Dan ini juga bukan merupakan penyelenggaraan yang pertama dan kami juga selalu berusaha untuk memberikan penampilan yang berbeda dari setiap penyelenggaraan Service Quality Award. Dan malam hari ini kami akan langsung saja mengundang dengan hormat kehadiran dari Bapak Suhartono Chandra yang akan memberikan sambutan langsung dan menjelaskan secara singkat mengenai. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang berada di meja, kami mohon untuk bisa bersama-sama melakukan wine toasting, so hold your glass. Permintaan dari teman-teman media, fotografer boleh sedikit bergeser ke arah saya Bapak Ibu sekalian. Dan Ibu Yuliana mungkin ada di tengah Bu. Iya, selaku satu-satunya wanita. Monggo silakan Ibu. Ibu di tengah saja Bu, di tengah, iya. Oke, Pak Suhartono di tengah Pak, mendampingi Ibu. Iya, silakan Pak. Dan satu wine lagi untuk Pak Suhartono, silakan. It's coming. Baik, mungkin agak sedikit merapat Bapak Ibu sekalian. Maju sedikit. Dan Ibu, saya atau Ibu nih yang mau berhitung? Oke, kita akan bersama-sama pada hitungan ketiga. So everyone please hold your glass. Apapun itu isinya, mau yang berwarna atau yang bening, silahkan kita angkat gelas bersama-sama. Ini adalah simbol kesuksesan kita untuk di masa yang akan datang. So everyone, sukses and cheers! Kita berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada perusahaan-perusahaan yang telah berkenan untuk menjadi host pada malam hari ini. Host utama maupun juga host pendukung. Dan kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena dari panitia telah menyiapkan souvenir atau tanda terima kasih. Pastikan तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं ना serena pero tú mere ho mere tú que donna you are my Sonia hey que donna you are my Sonia you are my Sonia Sonia, hey, देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं ना serena pero tú मेरे हो मेरे tú que दिया you are my Sonia.
hadirin sekalian, kita sambut kehadiran bersama Ibu Yuliana Agung. Selamat malam, selamat datang di Service Quality Award 2013. Riset membuktikan perusahaan yang mampu meningkatkan customer retention rate 2% mempunyai efek yang sama dengan perusahaan yang mampu menekan cost sebanyak 10%. Bapak Ibu sekalian, jika Anda ingin mempertahankan persentase profitability atau Anda ingin meningkatkan persentase profitability perusahaan Anda, pendekatan yang manakah yang Anda lakukan? Menurunkan biaya atau meningkatkan customer retention? Saya yakin kita semua yang ada di sini adalah perusahaan-perusahaan yang memilih pendekatan customer retention sebagai strategi utama kita. Untuk itulah kita berada di ruangan ini pada malam hari ini. Customer retention strategi adalah pilihan kita. Customer retention strategi berlandaskan service quality. Bapak, Ibu sekalian, kita sudah menyelenggarakan Service Quality Index. Diikuti Service Quality Award selama 9 tahun berturut-turut. Kita tetap konsisten. Majalah Marketing Group bersama dengan Kara CCSL konsisten untuk meningkatkan awareness tentang customer retention strategi. Bapak Ibu sekalian, customer retention strategi dari Service Quality Index dilandaskan atas dimensi-dimensi pengukuran. Sebab quality tidak mungkin didelivery tanpa pengukuran. Jika ada pengukuran, maka quality bisa didelivery. Untuk itulah kita menciptakan indikator untuk pelaku bisnis di Indonesia. Service Quality Index berdasarkan survei langsung ke pelanggan. Dan Service Quality Index mempunyai dimensi utama PSQ. Kita sebut sebagai Perceived Service Quality. Tolong slide saya ditampilkan. Mari kita lihat Perceived Service Quality. Ada 4 parameter KPI yang mendasari Perceived Service Quality. Yang pertama adalah persepsi terhadap accessibility. Perusahaan jasa yang dipersepsi tidak bisa diakses oleh pelanggan, yang dipersepsi sulit diakses, yang dipersepsi tidak tersedia ketika diakses, maka dengan sendirinya Service Quality Index-nya pasti akan turun. Itu dimensi yang pertama. Dimensi pertama kata kuncinya adalah kemudahan mengakses. Dimensi yang kedua, kita berbicara mengenai sistem dan prosedur. Kata kuncinya di sini adalah kepraktisan dan kenyamanan. Perusahaan yang cinta kepada pelanggan, perusahaan yang customer oriented, maka perusahaan ini akan membuat sistem dan prosedur yang berpikir kenyamanan dari sisi pelanggan. Tidak hanya
perusahaan membuat sistem dan prosedur untuk pengetatan pengontrolan. Perusahaan yang customer centric pasti berpikir dari sisi customer, memberikan kepraktisan, keamanan dalam bertransaksi, keakuratan, dan kecepatan dalam bertransaksi. Inilah yang diukur dari Service Quality Index, persepsi tentang kualitas sistem dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan. Dimensi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah dimensi people. Sekali lagi, people merupakan aspek yang sangat penting di dalam service quality. Sebab people memberikan assurance kepada layanan dan kualitas layanan yang perusahaan berikan. People yang memberikan assurance adalah people yang punya product knowledge. People yang akurat dalam memberikan information. Serta people yang ramah tamah dan responsif. Dimensi ketiga ini adalah pembangun perceived service quality. Berikutnya adalah yang tidak kalah penting. Dimensi keempat. Dimensi solusi. Di dalam solusi Bapak Ibu sekalian, kita mengukur first customer contact resolution. Apakah customer mendapatkan ketuntasan diselesaikan masalahnya pada saat kontak pertama kali dengan perusahaan? FCR atau First Customer Contact Resolution merupakan aspek pembentuk Service Quality Index. Kembali Bapak Ibu sekalian, keempat dimensi ini totalitas membentuk perceived service quality. Service Quality Index bukan saja dibangun dari perceived service quality, tetapi juga dibangun dari perceived service value. Tanpa satu value yang dipersepsi oleh pelanggan, kita tidak bisa mengukur apakah pelanggan bisa stay loyal dengan perusahaan. Pelanggan akan loyal jika value yang kita berikan sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan. Oleh sebab itu dalam Service Quality Index, kita juga mengukur perceived service values. Bapak Ibu sekalian, hasilnya tentu sangatlah menarik. Namun sebelum kita masuk ke dalam hasil SQI 2013, saya ingin menjelaskan dulu bahwa basis daripada SQI ini, survei besar yang kita lakukan di 4 indikator kota yang sophisticated di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Semarang. Kita melibatkan total 48 kategori industri jasa. Kategori industri jasa yang kita libatkan ini tentunya yang mempunyai pelanggan lebih dari 100.000, lebih dari 1 juta, tergantung daripada kategori industrinya. Dari 48 kategori yang dilibatkan Bapak Ibu sekalian, total ada 500 merek jasa yang diikut sertakan di dalam survei ini. Oleh sebab itu kita membutuhkan 3.000 random sampling responden. Tidak cukup dengan 3.000 random sampling responden. Kita tambah dengan 3.000 sampel booster. Untuk memenuhi kriteria minimum kebutuhan pengolahan statistik 30 responden per merek. Bapak Ibu sekalian, kami bisa mengklaim ini adalah survei terbesar di Indonesia tentang Service Quality Index selama 9 tahun. Hasilnya Bapak Ibu sekalian, di tahun 2013 kita mempunyai total Service Quality Index Indonesia sebesar 3,9696. Jika kita breakdown pecah, yaitu kategori sub-industri, BFI dan non-BFI.
Kita melihat BFI adalah banking, financing, dan insurance. Maka total service quality index dari BFI mencapai 3,99. Dan non-BFI 3,96. Jika ditotal, maka total service quality index kita adalah 3,9696. BFI masih mengungguli dibandingkan dengan non-BFI. Mari kita melihat di manakah BFI itu mengungguli. Maaf, jangan diubah. Balik lagi ke slide tadi. Ya, terima kasih. Mari kita melihat pada dimensi manakah BFI mengungguli non-BFI. Bapak Ibu sekalian, BFI mengungguli pada sistem proses dan prosedur, pada people dan solution. Ini menunjukkan bahwa di kelompok BFI, banking, financing, dan insurance, yang namanya proses itu sudah betul-betul diperhatikan dan dimanage sehingga menjadi sumber competitive advantage. Yang kedua, soal people, BFI tidak bermain-main karena terus-menerus mengadakan training untuk memastikan people-nya mempunyai assurance dan product knowledge, kecepatan dan keakurasian dalam bekerja. Serta yang terakhir indikatornya adalah solusi. Maka kita bisa melihat di BFI yang namanya FCR, KPI FCR, itu sudah diterapkan sebagai salah satu indikator, salah satu matrix quality. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita bisa melihat hasilnya antara BFI dan non-BFI, maka BFI lebih unggul dalam soal proses, people, dan solusi. Jika kita melihat PSQ dibandingkan dengan PSV, dengan total nilai PSQ BFI dan non-BFI yang agak berbeda lebih banyak, tetapi perbedaan di PSV-nya tidak terlalu banyak. Ini menunjukkan non-BFI tidak terlalu kompetitif, tidak sekompetitif yang BFI. Mari kita lanjutkan, kita breakdown dulu, kita melihat yang BFI. Untuk kategori banking, financing, dan insurance, tentunya banking mengungguli financing dan insurance. Namun kita melihat bahwa insurance sudah mulai